Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jenis-jenis dividen, yang pertama ada cash dividend, biasa disebut sebagai dividen tunai. Cash dividend adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai kepada pemilik saham. Yang kedua, properti dividen, yaitu dividen yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk benda, barang, atau merchandise kepada pemilik saham. Yang ketiga ada stock dividend, yaitu dividen yang diberikan oleh perusahaan berupa saham atau stok yang dikeluarkan perusahaan. Yang keempat ada stock right, yaitu dividen berupa surat untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan dengan harga yang jauh lebih murah. Yang kelima ada scrip dividen, yaitu berupa janji tertulis perusahaan untuk membagikan dividen di kemudian hari dalam bentuk promes. Promes biasanya disebut surat sanggup bayar. Promes adalah suatu kontrak yang berisikan janji dari suatu pihak atau pihak pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lain atau pihak yang dibayar. Pihak pembayar adalah pihak perusahaan, sedangkan pihak yang dibayar atau pihak yang menerima adalah pemegang saham. Yang keenam ada liquidating dividend, yaitu dividen yang diberikan oleh perusahaan yang akan melikuidasi perusahaan dan mengembalikan semua aset bersih kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Istilah pada dividen, yang pertama ada dividend payout ratio, yaitu rasio seberapa banyak laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen kepada pemegang saham. Contohnya, laba bersih PT Cahaya adalah 1 miliar. PT Cahaya memutuskan untuk membagikan dividen 500 juta kepada pemegang saham. Maka cara mencari dividen payout-nya adalah dengan membagikan jumlah dividen yang mau dibagi dengan laba bersih perusahaan tersebut. Maka dividen payout ratio-nya sama dengan 500 juta dibagi dengan 1 miliar dikali 100%, hasilnya adalah 50%. Jadi, dividen payout ratio dari PT Cahaya adalah 50%. Kemudian yang kedua ada dividen per share atau DPS, yaitu dividen per lembar saham. Angka ini didapat dari pembagian dividen perusahaan dengan jumlah total lembar saham. Contohnya, PT Cahaya memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500 juta kepada pemegang saham. Jumlah total lembar saham dari PT Cahaya adalah 1 juta lembar. Maka cara mencari DPS adalah dengan membagikan 500 juta dibagi dengan 1 juta lembar. 500 juta didapat dari total dividen yang mau dibagikan, dibagi dengan jumlah total lembar saham dari PT Cahaya, hasilnya adalah Rp500. Yang ketiga ada dividen yield, yaitu perbandingan seberapa besar dividen yang dibagi perusahaan terhadap harga saham yang beredar. Contohnya, dividen per share atau DPS dari PT Cahaya adalah 10.000. Maka cara mencari dividen yield adalah dengan membagikan hasil dari DPS di slide sebelumnya dibagi dengan 10.000 dikali 100%, hasilnya adalah 5%. Jadi, cara mencari dividen yield adalah 500 dibagi 10.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 5%. Jadi dividen yield dari PT Cahaya adalah 5%. Contoh jurnal dividen tunai. PT Sangun mengumumkan dividen tunai pada 15 Januari berikut ini. Saham preferen nilai 50.000 sebanyak 2.000 lembar saham, sedangkan harga dividen per lembar sahamnya adalah 4.000. Maka cara mencari total dividennya adalah dengan mengalikan 2.000 lembar saham dikalikan dengan 4.000 karena dividen per lembar sahamnya adalah 4.000. Maka hasil total dividen yang pertama adalah 8 juta. Yang kedua, saham biasa nilai nominal Rp7.500 sebanyak 20.000 lembar saham.
Harga dividen per lembar sahamnya adalah 500. Maka 20.000 lembar saham kita kalikan dengan 500. Hasilnya adalah 10 juta. Kemudian total dividen yang pertama ditambahkan dengan total dividen yang kedua. Maka 8 juta ditambah 10 juta, hasilnya adalah 18 juta. Tanggal pencatatan terjadi 1 Februari dan pembayaran 15 Maret. Maka buatlah ayat jurnal yang terkait. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita masukkan dulu tanggal transaksi yang pertama, yaitu tanggal 15 Januari untuk membuat jurnal mengumumkan dividen tunai. Kita langsung ke jurnalnya aja. Di debit ada dividen kas sebesar 18 juta. Kenapa? Karena dividen kas bertambah sebesar 18 juta, maka saldo normal dividen kas jika bertambah diletak di debit. Sedangkan di kredit ada utang dividen kas sebesar 18 juta. Kenapa di kredit? Karena utang dividen kasnya bertambah karena belum dibayarkan, maka saldo normal utang jika bertambah diletak di sebelah kredit. Maka di kredit utang dividen kas sebesar 18 juta. Itu adalah jurnal untuk mengumumkan dividen tunai. Kemudian pada tanggal 1 Februari tidak ada pencatatan ayat jurnal karena di 1 Februari tidak ada terjadi transaksi. Maka jurnalnya adalah tidak ada pencatatan ayat jurnal. Kemudian di 15 Maret adalah untuk pelunasan dividen. Jurnalnya adalah utang dividen kas di debit sebesar 18 juta. Kenapa di debit? Karena utang dividen kasnya berkurang karena sudah dilunasi, dan saldo normal utang jika berkurang adalah di debit, maka utang dividen kas di debit sebesar 18 juta. Kemudian di kreditnya ada kas sebesar 18 juta juga, karena untuk membayar utang dividen tersebut kita harus mengeluarkan kas, maka kas kita berkurang sebesar 18 juta. Dan saldo normal kas jika berkurang adalah di kredit. Itu adalah jurnal untuk pelunasan dividen. Kemudian kita masuk contoh yang kedua, yaitu contoh dividen saham. Pada 15 Januari, PT Berlian mengumumkan dividen saham 5% yang akan diterbitkan 15 Maret kepada pemegang saham dan dicatat tanggal 1 Februari. Nilai pasar saham pada tanggal pengumuman atau 15 Januari adalah 70.000 per lembar. Diketahui terdapat 50.000 lembar saham yang beredar dengan nilai nominal 50.000. Buatlah ayat jurnal yang terkait. Maka yang pertama kita masukkan dulu tanggal transaksi, yaitu tanggal 15 Januari. Ini adalah jurnal untuk mengumumkan dividen. Dividen saham di debit sebesar 175 juta didapat dari nilai pasar saham dikalikan dengan 50.000 lembar saham. Hasilnya kita kalikan dengan 5% sesuai dengan instruksi. Hasilnya adalah 175 juta. Kemudian di kredit ada dividen saham yang dibagikan sebesar 125 juta didapat dari 50.000 lembar saham dikali dengan nilai nominal 50.000, hasilnya kita kalikan dengan 5%. Hasilnya adalah 125 juta. Terus ada di kredit juga agio saham biasa sebesar selisih dari 175 juta dengan 125 juta. Selisihnya adalah 50 juta sebagai agio saham biasa. Itu adalah jurnal untuk mengumumkan dividen. Kemudian kita masuk di tanggal 1 Februari. Tidak ada pencatatan ayat jurnal karena tidak ada terjadi transaksi di tanggal 1 Februari. Kemudian kita masuk ke 15 Maret. Di debit adalah dividen saham yang dibagikan sebesar 125 juta, sedangkan di kredit adalah dividen biasa sebesar 125 juta. Ini adalah jurnal untuk menerbitkan saham.